keluhan yang dirasakan pada pasien dengan varises di kaki. Apa itu varises? Varises adalah perlebaran dari vena superficial yang menonjol dan berliku-liku atau dengan ukuran lebih dari 3 mm pada posisi pasien saat berdiri pada ekstremitas bawah akibat dari peningkatan tekanan vena. Varises ini sendiri disebut dengan varicose venos. Faktor predisposisi dari terjadinya varises itu ada berbagai dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor keluarga, yang kedua ada umur, yang ketiga jenis kelamin, obesitas, pekerjaan, dan trauma. Biasanya, herediter merupakan faktor penting yang mendasari terjadinya kegagalan katup pada primer. Namun, faktor genetik spesifik yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varises masih belum diketahui. Setiap orang, khususnya pada wanita, rentan menderita varises pada vena tungkai. Hal ini dikarenakan pada wanita secara periodik terjadi distensi dinding dan katup vena akibat dari pengaruh peningkatan hormon progesteron. Dan juga umur biasanya merupakan faktor resiko independen dari varises. Umur tua terjadinya atrofi pada lamina elastis dari pembuluh darah vena dan terjadinya degenerasi lapisan otot polos dan meninggalkan kelemahan pada vena sehingga meningkatkan kerentanan mengalami dilastasis dari pembuluh darah vena ini sendiri. Dan juga keadaan tertentu seperti berdiri terlalu lama akan memicu terjadinya peningkatan tekanan hidrostatik dalam vena. Hal ini akan menyebabkan distensis vena dari vena kronis dan juga adanya inkompetensi dari katup vena sekunder dalam sistem vena superficialis. Gejala pada varises ini biasanya ada beberapa stadium. Pertama itu stadium awal, biasanya pasien akan merasakan rasa pegal dan kram setelah lama saat berdiri. Dan juga adanya stadium sedang, biasanya pasien akan merasakan kaki terasa berat, rasa pegal tetap ada meskipun sedang beristirahat. Dan juga adanya kelainan pada pembuluh darah. Stadium berat biasanya pembengkakan di daerah mata kaki dan warna kulit di sekitar varises menjadi gelap. Nah, inilah beberapa gejala klinis dari pelebaran dari pembuluh darah vena. Nah, yang pertama, ini berdasarkan berat ringannya manifestasi klinis varises pada tungkai dibagi menjadi beberapa derajat. Yang pertama di sini ada derajat 0, yaitu tidak terlihat atau tidak teraba tanda-tanda gangguan vena. Dan derajat yang pertama biasa disebut dengan telangiectasis atau vena retikular. Dan juga derajat 2 terjadinya varises pada tungkai. Sedangkan derajat 3 terjadinya edema pada atau perubahan warna kulit atau tanpa perubahan warna kulit. Derajat 4 perubahan kulit akibat gangguan vena atau disebut dengan pigmentasi. Derajat 5 perubahan kulit seperti di atas dengan ulkus yang sudah sembuh. Sedangkan derajat 6 perubahan seperti yang di atas dan juga adanya ulkus yang aktif. Baiklah, penata laksanaan dari terjadinya varises yang pertama itu ada konservatif. Konservatif ini sendiri dibedakan berapa tata cara penata laksanaannya, yaitu ada elevasi pada kaki dan juga adanya pemberian analgetik dan adanya pemberian kompresi dengan stocking. Tujuannya ini adalah untuk memberikan kompresi eksternal yang bertingkat ke kaki dan melawan tekanan hidrostatik hipertensi pada vena. Yang kedua, tata laksananya itu bisa dengan melakukan operasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada minimal invasif dan juga adanya tindakan pembedahan, yang mana ada endovenous laser terapi dan juga adanya radiofrekuensi ablasi dan juga adanya ambulatori phlebectomy dan juga adanya venous straping. Nah, biasanya tujuan dari operasi ini sendiri adalah untuk memberikan kompresi eksternal yang bertingkat pada kaki untuk melawan tekanan hidrostatik pada hipertensi vena. Dan selanjutnya ini ada perawatan luka dan pada kulit, yaitu penggunaan pelembab topikal untuk kulit kering, dan ini gunanya yaitu untuk membantu mengurangi mengurangi rasa pada kulit yang robek atau pada terjadinya ulcerasi pada kaki, dan juga pemberian hidrokoloid dan foam dressing dapat mengontrol drainase cairan dan maserasi ulkus. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang terima kasih.